Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Maulana Ardiansyah dari kelas 10 MIPA 1. Dan saya Faros Abdulurianto dari MIPA 1. Sini saya sedang membuat percobaan sains yang memiliki ekosistem telaga. Percobaan sains yang saya bikin ini memiliki komponen yaitu fitoplankton, zooplankton, pohon-pohonan atau tanaman-tanaman, terus ikan-ikan air tawar berupa ikan mujair, ikan mas, Ikan bawal, dan ikan nila. ikan nila. Komponen selanjutnya yaitu merupakan limbah-limbah dari pabrik dan rumah tangga, serta pencemaran karena tanah juga. Percobaan sains yang saya bikin ini memuat tentang perubahan ekosistem di daerah telaga. Dari ekosistem yang awalnya seperti ini, ekosistem sehat, banyak ikan-ikan hidup, banyak plankton yang masih hidup, dan lingkungan sekitarnya pun asri, serta airnya pun masih terbilang jernih hal ini. Tiba-tiba banyak limbah sampah dari rumah tangga, dari industri, dan limbah-limbah tanah lainnya yang membuat ekosistem telaga ini sedikit terganggu. Ikan-ikan pada mati, plankton berkurang, sampah makin menumpuk, dan air menjadi air keruh. Percobaan sains yang saya bikin ini menggunakan metode pembiasan cahaya dengan menggunakan bahan mika sebagai media air, mika bening dan mika oranye dan kuning sebagai sampah, sebagai air yang keruh dan sampah. Sekarang saya akan membacakan narasi berupa berita fakta yang terjadi, seperti halnya apa yang saya jelaskan barusan di percobaan sains yang saya bikin. Pencemaran tersebut terletak di Danau Rawapening di daerah Jawa Barat dengan narasi berikut. Kualitas air Danau Rawapening rendah akibat pencemaran lingkungan domestik. Danau Rawapening yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dikenal sebagai danau alami. Manfaat airnya sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Tidak hanya dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar sebagai sumber pertanian dan karamba, keberadaan Danau Rawapening juga dibutuhkan sebagai sumber energi bagi 2 PLTA dan bahan baku air PDAM. Pentingnya keberadaan Danau Rawapening sebagai penopang hidup masyarakat membuat pemerintah terus memantau kondisi Danau Rawapening baik dari segi kualitas air maupun debit air Danau Rawapening. Salah satu BUMN yang bertugas memonitor kualitas air Danau Rawapening secara periodik mengungkapkan fakta bahwa kondisi air Rawapening saat ini cukup rendah akibat adanya kegiatan rumah tangga, pertanian, hingga ekonomi di sekitar danau. Nah, dari narasi berikut, seperti inilah contoh dari masalah yang terjadi di Danau Rawapening, yaitu air danaunya bahwa kondisi air Danau Rawapening saat ini cukup rendah akibat adanya pencemaran limbah domestik berasal dari kegiatan rumah tangga, pertanian, hingga kegiatan ekonomi di sekitar danau. Dan saya akan membacakan cerita fiksi.
Limbah domestik yang dimaksud banyak dihasilkan dari limbah rumah tangga, industri, area wisata, limbah dari resort, bahkan juga pemakaian pupuk non-organik yang cukup berlebihan. Pemakaian pupuk non-organik yang cukup berlebihan dan sebagainya inilah yang membuat kualitas air di Danau Rawapening menurun dan bisa-bisa membuat airnya menjadi keruh. Seperti inilah contoh gampangnya dari kejadian di Rawapening saat itu. Banyak limbah domestik yang berasal dari resort, industri, area rumah tangga, dan area wisata. Jika pencemaran ini terus berlanjut, dikhawatirkan cepat atau lambat Danau Rawapening akan mengalami eutrofikasi atau keadaan air alam tersebut banyak mengandung zat hara seperti nitrogen fosfat, dan berbagai sisa deterjen. Artinya, ekosistem di dalamnya akan terganggu. Banyak ikan-ikan akan mati dan banyak fitoplankton dan zooplankton akan terganggu hidupnya. Maka perlu kearifan secara bersama-sama demi keberlangsungan dan pemanfaatan air danau. Jika pemanfaatan tersebut berhasil, maka air Danau Rawapening akan kembali menjadi asri dan nampak seperti ini. Ikan-ikan pada hidup kembali, banyak fitoplankton yang akan memenuhi danau tersebut. Ikan-ikan juga sehat dan air bisa dikonsumsi dengan gampang dan tidak berbahaya. Narasi tersebut ditulis oleh Tim Tihiwan, Aditya Bayu, editor Budi lokasi Danau Rawapening. Dan saya akan membacakan cerita fiksi dari danau itu. Di sini ada Emi sebagai ikan mas, Mumu sebagai ikan mujair, Peti sebagai ikan gurame, dan tentunya sampah yang sangat mengganggu. Emi, si ikan mas kecil yang sedang asik berenang dan bersenda gurau bersama teman-teman. Hari sudah mulai senja. Aku pulang dulu ya Emi, pamit Peti. Emi menggibaskan siripnya, tanda ia mengiyakan perkataan Peti. Emi pun berjalan pulang ke rumahnya. Namun, belum sampai rumahnya, sebuah plastik hitam besar menabrak tubuh si Emi yang mungil tersebut. Emi pun terdorong masuk hingga ke dasar sungai. Untunglah Emi bisa menghindar ketika gumpalan itu hampir menindihi tubuhnya. Ah, manusia itu seenaknya saja membuang sampah di sungai. Oksigen sudah mulai tipis. Sampah semakin penuh di sungaiku, ucap si Emi. Emi berenang menjauhi sampah yang hampir menjatuhinya. Baru sedikit Emi berenang, dia merasa sesak napas. Tanpa disadari, Emi terjebak dalam sebuah plastik bening yang melayang di dalam air. Emi pun meronta-ronta sembari mencari jalan keluar. Mumu, si ikan mujair sahabat Emi, melihat Emi yang berada di dalam plastik. Mumu berusaha menenangkan Emi dan memberitahu jalan keluar dari plastik tersebut. Dengan bantuan Mumu, Emi berhasil keluar dari plastik. Terima kasih Mumu. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, ucap Emi. Sama-sama Emi, lain kali berhati-hatilah. Plastik bening seperti tadi tidak bisa terlihat dengan jelas karena mirip dengan gelembung-gelembung air. Emi bercerita pada Mumu jika sebelumnya dia juga sudah tertimpa kantong besar hingga ke dasar sungai. Manusia itu tidak punya aturan melemparkan sampah ke sungai begitu saja. Padahal kalau hujan turun, banjir bersiap menghampiri mereka, ucap Mumu. Emi dan Mumu pun berenang menuju rumah Emi. Sepanjang perjalanan mereka, banyak gumpalan sampah yang harus dihindari. Hari semakin gelap, di dalam sungai pun turut gelap. Mereka harus benar-benar berhati-hati. Sampailah Emi dan Mumu di tempat tujuan mereka, yaitu rumah Emi. Pada esok harinya, Emi dan Mumu pagi-pagi sudah mulai bergerak menuju hulu sungai dan berniat meninggalkan sungai.
Sepanjang perjalanan tersebut, begitu banyak rintangan mereka hadapi. Tidak hanya sampah yang harus mereka hadapi selama perjalanan, ada kalanya ikan tergoda makan yang disuguhkan para pemancing dari daratan. Emi dan Mumu saling mengingatkan untuk waspada akan bahaya tersebut. Ketika malam tiba, Emi dan Mumu akan menghentikan perjalanan tersebut. Cahaya bulan tak cukup membantu penerangan mereka menghindari kantong-kantong sampah. Pagi-pagi perjalanan akan mereka lanjutkan. Semakin jauh dari sungai tempat tinggal, Emi dan Mumu merasakan kenyamanan berenang. Mereka bebas bergerak ke sana dan kemari tanpa perlu berbenturan dengan sampah. Oksigen yang mereka rasakan pun terasa sangat menyegarkan. Emi dan Mumu berhasil sampai ke hulu sungai. Mereka tak pernah melihat kantong sampah di sungai tersebut. Yang mereka lihat hanyalah kejernihan air sungai dan pencerahan sinar matahari yang menembus dasar sungai. Kita berhasil, Mumu, seru si Emi. Wah, segar sekali di sini. Ya, manusia di daratan ini sangat peduli dengan lingkungan sekitar dan peduli pada makhluk lain. Tidak ada yang membuang sampah di sungai. Jadi sungainya jernih, sahut si Mumu. Semoga sungainya akan berlanjut jernih seperti ini. Mumu, ayo kejar aku. Sambil ia bermain, Emi dan Mumu berkejar-kejaran dengan sepenuh hati bahagia, menikmati sungai yang jernih di hulu sungai tersebut. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa dengan ini kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Itu akan menyebabkan ikan-ikan pada mati dan ekosistem akan berubah sangat drastis. Jika kita membuang sampah ke sungai atau lain sebagainya, kita akan menyebabkan banjir itu sendiri yang akan merugikan kita. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit coy.